Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kalau kurban itu kalau hanya sanggup satu orang 1 tahun, mana bagusnya atas nama suami atau kepala rumah tangga atau bergilir anak suami setiap tahun Ustaz? Yang kedua, apakah kurban boleh sekaligus niatkan dan nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya pertanyaan ini disampaikan bapak-bapak karena bininya mengamuk tiap tahun nama lakinya aja. Jadi tentang seorang laki-laki, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi an nafsihi wa ahli baitihi. Kepala rumah tangga yang berkurban, maka itu sudah dapat pahala dia dan ahli baitnya. Yang dimaksud dengan ahli bait adalah istri dan anak. Tapi jangan gara-gara ini yang udah nyetor 7 juta lalu duitnya diminta lagi. Jadi kalau kepala rumah tangga berkurban, itu sudah masuk istri dan anaknya walaupun cuma nama dia. Tapi kalau ada yang mau ngasih 2,7 untuk saya, 2,7 untuk istri saya, 2,7 untuk anak saya, 2,7 untuk almarhum yang sudah meninggal, maka itu afdal, baik. Tapi kalau cerita cukup, maka kepala rumah tangga li ahlihi wali ahlihi lahu wali ahli baitihi, itu sudah untuk dia dan untuk ahli baitnya. Kurban ini ada 4 klasifikasi. Yang pertama, 1 orang 1 kurban. Yang kedua, 1 kurban 1 keluarga. Yang ketiga, 1 sapi 1 lembu 1 onta 7 orang. Hadisnya, naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyata. Kami berkurban pada tahun Hudaybiyah al-baqarata an sab'atin, 1 ekor lembu untuk 7 orang. Yang kurban yang keempat, ini yang paling besar, waktu haji wada Nabi menyembelih 63 ekor, dilanjutkan Sayyidina Ali 37 tambah 63, 100 ekor onta untuk Nabi Muhammad sendiri. Jadi kalau kita mau buat, pilih antara 4, seekor 1 orang, 1 ekor 1 keluarga, 7 orang 1 ekor, 100 ekor sendirian. Jadi kalau yang mau kelas VVIP 100 ekor sendirian. Yang tak ada itu 1 grup 1 kambing. Sekarang ada yang buat iuran 1 grup 1 kambing. Ini tidak masuk dalam 4. Tak tahu entah dari mana datangnya. Nah, ini tentang 1 kelas anak-anak dibuat 1 kambing. Kalau mau tidak begitu. Anak-anak iuran 100.000, 50.000, 20.000 cukup untuk seekor kambing. Anak-anak menyerahkan duit itu sebagai hadiah untuk guru wali kelas. Wali kelas berkurban untuk sendiri. Jadi dari anak ke guru hadiah, gurunya berkurban kalau sayang. Jadi jangan kita didik anak-anak untuk berkurban, tapi caranya tidak benar menurut syariat Islam. Kalau bertepatan hari itu akikah anak, lahir anak, misalnya di settingnya, di setnya anak ini lahir supaya pas tanggal 10 nanti, nah keluar kau tanggal 3 ya, keluar anak itu tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas tanggal 10 menyembelih kurban, maka sembelih akikah otomatis sudah dapat kurban. Begitu menurut para ulama. Bagi yang tidak tepat, anaknya lahir sekarang, maka afdolnya berakikah 7 hari. Lewat 7 hari 14 hari, lewat 14 hari 21 hari, lewat 21 hari tak usah tengok tanggal kalender lagi. Jadi kalau ada di antara ibu dan bapak yang belum berkurban, yang belum berakikah, silakanlah berakikah hari ini, saya bisa singgah insya Allah. Mana dalilnya? Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer, boleh berakikah setelah dewasa. Dalilnya dari mana? Hadis Nabi, aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Tapi kalau ada bapak ibu yang mau berakikah, akikah saja, tak perlu cukur rambut dan tidak pula pakai marhaban. Nanti ambol Ustaz di kuado ang PTA gua ngundang akikah marah, awak sangko yang duduk di ayunan cucu pun nenek duduk situ. Nah ini, adapun bagi yang punya uang,
3 juta, 2.700.000 untuk kurban, 2.700.000 untuk akikah. Bagus dua-duanya. Ini untuk akikah saya, ini untuk kurban saya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti kalau kita berhitung-hitung, Allah berhitung-hitung pula ke kita, dikasihnya kita napas setengah. Sosak ongok awak jadi. Jadi apa yang kita berikan ini belum ada apa-apanya. Nabi Ibrahim itu yang diminta Allah Ismail. Ismail itu baru ada setelah Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Setelah 86 tahun berdoa, barulah lahir anak Ismail. Itu yang diminta Allah. Jadi sebetulnya yang diminta Allah apa yang paling kita sayang. Jadi harga kambing 2,7 belum ada apa-apanya. Mazhab Hanafi berkurban hukumnya wajib. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sunat muakkad. Makanya kita tak boleh mencampur-campur mazhab gara-gara ini. Sebab ada orang yang campur mazhab, ketika nikah pakai mazhab Hanafi. Tak perlu pakai wali kata dia. Karena dalam mazhab Hanafi boleh perempuan menikahkan. Tapi pas giliran kurban tak mau pakai mazhab Hanafi. Kau kemarin nikah pakai apa? Saya Hanafi Pak Ustaz. Ini kurban? Maliki lebih tepat. Tatabu' rukhas. Orangnya mencari-cari kemudahan-kemudahan saja. Nah, itu 2 pertanyaan dari Ibu. Wallahu a'lam. Selanjutnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Izin bertanya, insya Allah di PTA Pekanbaru ini kita akan melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, pertanyaan dari kami tentang masalah kulit Ustaz. Ini bagaimana solusinya tentang masalah kulit? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah kupon. Itu di mana-mana kita ada namanya, kalau bahasa tadi, sukarelawan. Apakah dia ini kita beri kupon selain misalnya kupon, misalnya di PTA ini dia sukarelawan juga, pegawai juga, berarti dia ada 2 kupon misalnya. Ini boleh atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu karena takut menjual kulit hewan kurban, akhirnya kulit itu digunting, dimasukkan ke plastik, dibagi. Tak semua orang bisa mengolah, akhirnya dibuang jadi sampah, bau bangkai Pekanbaru. Lalu solusinya bagaimana? Silakan jual kulitnya. Karena makna menjual di situ ilatnya mengambil lagi. Barang yang udah kita kasih tak boleh diambil balik. Jadi duitnya dibagikan lagi kepada yang berhak menerima kurban. Telepon. Assalamualaikum. Jange.com bisa mengolah. Ini jange yang bisa mengolah, bawa tak bisa. Bisa mengolah, jangan bisa mengolah kulitnya. Kata dia bisa. Berapa 100? Kami ada 10 lembar. Berarti dapat 1 juta. Siapa yang berhak 1 juta ini? Panitia tak berhak. Yang berhak siapa? Hukum asal daging kurban 3. Yang berkurban, kerabat, sahabat, tetangga, jiran, fakir, miskin. Maka saya mengusulkan, jangan lagi kita mengambil barang yang udah kita lepaskan, maka kita bagikan saja ke fakir miskin. Jangan bagi kulitnya, fakir miskin tak sanggup ngolah. Fakir miskin mau kulit? Enggak Pak Ustaz. Duit? Mau. Kasih duit, kita menjualkan, kita bantu. Dia tak sanggup ngolah, dia tak sanggup jual. Tentang masalah panitia dikasih 2 kupon,